Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Anissa Nur Iwana dengan nomor NPM 216210098 dengan dosen pengampu Dr. Asnawi SPD MPD. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu objek linguistik bahasa. Objek linguistik bahasa. Pengertian bahasa. Language is a system of arbitrary vocal syllables used for human communication. Wardaw 1972. Bahasa adalah salah satu simbol vokal yang arbitrer yang dipakai dalam komunikasi. Bahasa 1. Link system, lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Berbagai belahan dunia, bahasa memiliki istilah dan makna yang berbeda. Jawa, bahasa, tutur kata, etika, unggah-ungguh. Indonesia, bahasa, identitas pribadi, alat interaksi. Belanda, taal, berbicara. Inggris, language, human speech, sistem tuteran manusia. Jepang, kokugo, ungkapan batin. Arab, lugatun, bertutur ucapan. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Kata bahasa pada kalimat jelas menunjuk bahasa tertentu. Leng pada kalimat menunjuk bahasa pada umumnya. Lang, kalimat ketiga bahasa berarti sopan santun. Kalimat berarti kebijakan dalam bertindak. Kalimat berarti maksud-maksud dengan bunga sebagai lambang. Kalimat berarti dengan cara. Kalimat bahasa berarti ujaran atau parol. Kalimat bahasa bersifat hipotesis. Hakikat bahasa, ciri atau sifat bahasa. Sebuah sistem berwujud lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, bermakna, bersifat konvensional, bersifat unik, bersifat universal, bersifat produktif, bervariasi, bersifat dinamis, berfungsi sebagai alat interaksi sosial, identitas penuturnya. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan lainnya berhubungan secara fungsional. Sistem bahasa pun begitu juga. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Kucing itu melompatlah ke meja. Kucinglah melompat itu meja ke. Bahasa adalah bunyi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi. Yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa atau yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Bunyi teriak, bersin, batuk-batuk bukan termasuk bunyi bahasa. Bahasa itu bermakna. Sebagai lambang tentu ada yang dilambangkan. Maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahasa itu mempunyai makna. Bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif adalah bentuk hasilnya, atau lebih tepat, terus-menerus menghasilkan. Umpamanya, kalau kita ambil fonem-fonem bahasa Indonesia, A, I, K, dan T, maka dari keempat fonem itu dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa, seperti ikat, kita, kiat, kait, kati. Bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau pada kata tertentu di dalam kalimat kita berikan tekanan, maka makna kata itu tetap. Yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Baca lebih lanjut Cair 2012. Bahasa itu dinamis.
Bahasa adalah salah satu milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Tak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. Malah dalam bermimpi pun manusia berbahasa. Bahasa itu bervariasi. Mengenai variasi bahasa, ini ada 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang tentu mempunyai ciri khas bahasanya masing-masing. Variasi bahasa berdasarkan tempat ini lazim disebut dengan nama dialek regional, dialek areal, atau dialek geografi. Variasi bahasa yang digunakan pada masa tertentu, misalnya bahasa Indonesia zaman Balai Pustaka, zaman Orde Baru, zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, lazim disebut dialek temporal atau kronolog. Variasi bahasa yang digunakan sekelompok anggota masyarakat dengan status sosial tertentu disebut dialek sosial atau sosiolek. Ragam atau ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau untuk keperluan tertentu. Untuk situasi formal, digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku atau ragam standar. Untuk situasi yang tidak formal, digunakan ragam yang tidak baku atau ragam non-standar. Demikian itulah tugas dari saya. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.